Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi tentu saja di Bravos Channel bersama siapa lagi kalau bukan Kang Karna Adibrata. Kang, apa kabar Kang? Saya tentu saja Kang Bandrek, masih Kang saya Kang. Dengan siapa lagi kalau bukan bintang, the big star kita yang tentu sangat akrab sekarang dengan Anda, viewers Bravos Channel. Ya, dengan Kang Muhtar Effendi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, akan. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu, sehat juga buat Kang, kita langsung ini Kang ke obrolan yang terkait dengan kasus yang berkaitan dengan almarhumah Vina dan almarhum Eki yang melibatkan banyak pihak dengan banyak drama-drama, dan tentu saja kita tidak mengulangi satu persatu perkembangan dalam beberapa pekan terakhir ini setelah terakhir kali kita dengan Kang Muhtar itu hampir sebulan lalu ya Kang ya? Iya. Ya, sebulan lalu. Dan banyak hal yang ingin ditanyakan. Mungkin ini Kang Muhtar langsung dari Kang, karena ada banyak serentetan pertanyaan, tapi izin Kang satu aja dari saya mengawal ini. Kang, apakah per hari ini Kang Muhtar merasa lebih yakin dengan apa yang ditampilkan oleh Kang Muhtar mewakili Widi dan Mega terkait dengan pembuktian yang diharapkan dari Widi dan Mega, khususnya yang terkait dengan ekstraksi HP tentunya, yang merupakan bagian penting karena ada komunikasi antara almarhumah Vina dan Widi. Apa yang bisa Kang Muhtar share dengan viewers kita sebelum ke detail-detailnya, Kang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Kang Iwan, buat Kang Karna, juga buat seluruh kru Bravos Channel, terumum lagi buat seluruh netizen pecinta Bravos Channel. Baik, pada kesempatan ini Kang Iwan ini yang kesekian kalinya ya, yang kesekian kalinya saya muncul di Bravos Channel. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan yang dulu pernah saya sampaikan waktu saya hadir di studio dengan Widi dan Mega. Ya, bahwa tidak dapat dipungkiri lagi kasus atau peristiwa tahun 2016 adalah peristiwa kecelakaan tunggal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah menyampaikan di beberapa media bahwa sebuah peristiwa itu bisa dikatakan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhankah, peristiwa kecelakaankah, itu harus ada alat bukti, keterangan, dan fakta yang bersesuaian. Ya, alat bukti, keterangan saksi, dan fakta bersesuaian, apakah ini adalah kasus pembunuhan atau kasus kecelakaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kenapa saya mempunyai keyakinan, dari dulu saya sampaikan juga di Bravos Channel, bahwa ini adalah kasus kecelakaan tunggal, di samping peristiwa ini dijelaskan oleh para saksi yang begitu banyak menerangkan ya, baik saksi yang berada di TKP maupun saksi-saksi yang saksi novum ya, saksi fakta juga ada, saksi novum juga. Sekarang ditambah lagi dengan satu lagi bahwa juga didukung dengan hasil ekstraksinya HP Vina. Nah, sekarang diperkuat lagi Kang Iwan dengan hasil ekstraksinya HP Widi, tab Widi ya, tablet Widi. Nah, ternyata berdasarkan keterangan daripada Pak Jutek Bongso dan kawan-kawan bahwa ekstraksi HP Vina dengan ekstraksi tab Widi itu sangat bersesuaian, sangat matching. Bersesuaian. Ya, bahkan saya lihat sendiri, ini juga saya sebetulnya ada ini, cuman ada di HP ini, hasil ekstraksinya HP Widi itu dengan Vina. Jadi jam, menit, dan detik itu sangat bersesuaian. Kata-kata yang disampaikan di dalam HP Vina dengan kata-kata yang ada di dalam HP Widi itu betul-betul
bersesuaian. Cuman memang ada 1-2 kata yang di HP Vina ada, cuman di HP Widi tidak ada. Nah, contoh yang waktu diungkap oleh Pak Oto Hasibuan di dalam persidangan. Ya, saya coba buka ini, jadi biar jelas ini. Nah, di HP ya, di HP Vina itu, jadi Vina ngirim WA, ngirim SMS ke Widi itu jam 22.14 ya. Iya. Jam 2.14 saya langsung dialihkan ke WIB saja ya, tidak ke UTC ya. Nah, ini ada bahasa mau nggak Mek, entar dijemput sama kita. Nah, itu di HP Pina. Tulisannya seperti itu. Di HP Widi ada bahasa mau nggak Mek, entar dijemput sama kita. Nah, terus ini minum MNM ya, minum rame ekstisi. Jadi menurut penuturan Widi bahwa SMS itu dimaksudkan Vina ngajak ke Widi untuk gabung ya, untuk minum-minum beramai-ramai dengan geng. Kan itu. Nah, itu diungkap seluruhnya oleh Widi di persidangan. Jadi hanya itu saja yang memang maksudnya yang tidak bersesuaian, bukan tidak bersesuaian ya, hanya miss beberapa kata saja. Tetapi pada prinsipnya waktunya, jam, menit dan detik sama. Nah, kata-kata di awal. Nah, saya tidak paham kenapa di HP Widi begitu lengkap, tetapi di HP Pina ada yang dipotong. Nah, karena kalau saya lihat hasil ekstraksi HP Widi itu murni itu adalah huruf-huruf yang keluar dari hasil ekstraksi. Nah, sementara di sini adalah huruf-huruf yang menurut saya ini adalah diketik ulang bukan dari hasil bukan maksudnya diketik ulang sesuai dengan hasil ekstraksi, tetapi mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa kalau ini dimunculkan nanti akibatnya apa, dampaknya apa. Ya contoh MNM XTC kan itu ya. Nah itu di HP Vina tidak ada, tapi di HP Widi ada. Cuman waktu menit, jam, menit dan detik yang betul-betul sama sesuai. Jadi Kang karena berkesesuaian kata Kang Tarpunten sebentar Kang, berkesesuaian itu kecuali ada tadi satu yang ada lengkap di HP Widi, tapi kelihatan bahasa Kang Muhtar tadi dipotong atau tidak muncul di HP-nya Almarhumah Vina. Apa komentar Kang Karna dulu nih Kang? Punten sebentar Kang Muhtar. Kalau menurut saya nih Kang Muhtar, saya kira apa yang dilakukan oleh Bang Rismon itu sudah benar dan sudah baik. Ahli IT ya Kang? Ahli IT Bang Rismon. Dan dia kan menjelaskan bahwa pada saat dia buka ekstraksi HP Widi, itu kan semuanya keadaannya terdelete. Masuk ke tempat sampah gitu kan. Nah, kalau masuk ke tempat sampah artinya dia harus menggali lagi. Menggali lagi lebih dalam lagi sampai apa yang terdelete itu bisa muncul lagi. Bisa di-recover kan. Dan kalau saya dengar apa penjelasan dari Bang Rismon bahwa dengan aplikasi yang ada itu nggak bisa menggali itu. Lalu akhirnya, dan kebetulan saya kenal dengan Bang Rismon dan dia ini ahli IT, digital forensik, lulusan ambil masternya dia di Jepang, dan dia mendapatkan paten membuat aplikasi, dan untuk menggali sampai sedalam itu dia gunakan aplikasi dia. Oh, yang udah ada patennya itu. Ya. Dan biasanya kalau kita bekerja dengan komputer, kemudian ada yang terdelete, itu kan akan masuk ke tempat sampah. Iya.
Dan kemudian kita mendelete lagi yang lain. Jadi bertumpuk di situ banyak. Dan saking banyaknya bertumpuk di situ, jadi harus kita filter. Ya. Dengan yang namanya timestamp itu. Dan yang apa namanya? Yang ada keanehan di situ adalah apa yang diperoleh oleh Bang Rismon ada di situ yang tidak terdapat di ekstraksinya HP Vina. Di antaranya tadi Kata-kata tadi. Minum Iya. dan ekstisi. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Harusnya ada kalau ekstraksi benar. Karena kalau saya boleh ini Kang, supaya pemahaman saya benar, penjelasan tadi berdasarkan temuan atau apa yang ditemukan oleh Pak Rismon tadi, kata-kata tadi berdasarkan penggunaan aplikasi yang sudah paten tadi itu Kang ya, dengan apa yang ditemukan hasil ekstraksi dari HP Widi berkesesuaian. Seharusnya. Iya. Tetapi ada kata-kata tadi yang tidak muncul katanya dari hasil ekstraksi HP-nya almarhumah Vina. Berarti apakah saya bisa mengatakan ada yang melakukan editing atau pemotongan dari kemungkinan karena HP-nya Vina gitu. Dua kata-kata itu sangat apa ya? Satu ekstisi, lalu menandakan bahwa memang benar kalau Vina dan Eki itu adalah anggota ekstisi. Sama satu minum-minum gitu. Dan satu minum. Iya. Silakan Kak. Kalau menurut saya memang sepakat dengan panduan bahwa ini di HP Vina ya terutama itu ada semacam editing lah. Nah, kenapa demikian? Kata yang muncul minum dan ekstisi itu mungkin dipertimbangkan oleh pihak kepolisian pada saat itu. Pertama, untuk menjaga marwah almarhumah. Jangan sampai image-nya bahwa almarhumah ini adalah mohon maaf peminum, kan begitu ya. Nah, jangan sampai nanti dia sudah jadi korban kecelakaan, kemudian aibnya juga terbuka, kan begitu. Ini menurut saya ya, menurut saya. Kemudian yang kedua, ekstisi kan dihilangkan juga, ya. Karena apa? Pada prinsipnya kecelakaan itu kan tidak melibatkan geng motor manapun, ya. Tidak melibatkan geng motor manapun karena ini adalah kecelakaan. Sehingga nanti kalau bahasa ekstisi itu di blow up juga melalui hasil ekstraksinya Vina, ini akan justru akan akan membuat dampak yang lain begitu. Ini menurut pendapat saya. Nah, tetapi kenapa kemarin di HP-nya Widi semuanya gamblang, tertuliskan, terbacakan, kan begitu? Karena di dalam HP atau di dalam hasil ekstraksi HP Widi itu tidak ada tindakan editing. Jadi apa yang kalau bahasa Sunda itu kan karena ya saujeratna lah gitu ya. Jadi artinya apa yang ada itu yang muncul. Menurut saya, demikian Kang. Jadi penjelasan Kang Muhtar itu Kang dikaitkan dengan katakanlah konteks waktu saat itu, kenapa ada yang tidak dimunculkan secara lengkap barangkali itu pertimbangannya. Itu maksud saya pertimbangan dari Kang Muhtar yang bijaksana gitu atau pemikiran atau apa namanya ya bijaksana lah gitu Kang ya, terkait dengan almarhumah satu hal dan kemudian juga agar penyebutan satu kata lainnya tidak berkonsekuensi melebar kemana-mana persoalan untuk masa itu. Tapi kalau saat sekarang ini Kang Muhtar ingin mengatakan apa, bahwa kalau saya tangkap tadi kan barusan bahwa apa yang tertulis, apa yang didapat diekstraksi dari HP Widi adalah yang sebenarnya kan gitu kan. Sepahit apapun kan gitu kan kira-kira gitu, sepahit apapun itu. Jadi apa yang tertulis, apa yang tertulis di dalam HP Widi, apa yang ada di dalam HP Widi itu dibuka dengan sebenarnya tanpa ada proses editing. Ini menurut saya. Ya. Nah ini jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan begini, bahwa dulu yang mengekstraksi HP-nya Vina, mereka tahu betul bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Ya kan itu. Ini peristiwa kecelakaan. Sehingga ada kata-kata yang menurut mereka tidak mau mengaitkan pihak lain. Model ekstisi kan tidak dikaitkan tuh.
Ya karena ini kecelakaan, buat apa bahasa itu dikeluarkan. Kemudian bahasa minum tadi itu juga. Itu untuk menurut saya untuk menjaga nilai kepribadian daripada Vina. Walaupun toh pada akhirnya di persidangan PK kan dibuka juga oleh Widi. Ya, pada saat Widi ditanya oleh PH-nya terpidana itu, ini MNM itu apa maksudnya? Nah, kata Widi, minum. Nah, kok kenapa ada bahasa ini? Ya karena memang Vina suka minum. Kan gitu. Ya, ini kan dibuka juga kan gitu. Iya. Gitu kan. Dan sempat juga kan di sidang PK hari yang keberapa itu kan disebutkan antara jaksa dan saksi, saya lupa saksinya, saksi saya yakin mereka itu minum, dan itu menjadi perdebatan kan, menjadi perdebatan. Jadi seolah-olah juga menyalahkan siapa Arta atau siapa gitu. Kalau kamu tahu dia minum, kenapa kok dia dibiarkan dia pergi naik motor? Nah, jadi ada salah-salahan di situ. Tapi kan dengan ekstraksi yang dilakukan oleh Bang Rismond itu kan sudah jelas, memang mereka peminum, bahkan katanya ngobat kan. Jadi dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Muhtar. Jadi itu mungkin untuk menjaga marwah almarhum, kedua almarhum, supaya tidak terungkaplah apa kekurangan-kekurangan kejelekan. Dan oleh karenanya, menurut saya, itu tidak dimunculkan dalam persidangan, hanya ada di berkas saja. Karena mereka udah yakin bahwa mereka itu kecelakaan lalu lintas. Iya, kan memang awalnya kecelakaan lalu lintas kan itu di berkas awal. Jadi itu sudah jelas kok. Nah, kita orang awam yang tidak tahu hukum, kita bukan sarjana hukum kan, kita hanya orang biasa. Saya tukang bandrek kan, tukang bandrek Kang Muhtar nih. Sama tukang solder kan. Nah, yang saya heran, yang menjadi kuasa hukumnya mereka, Rudiana, kemudian Aep, kok mereka masih mengingkari gitu kan. Dan bahkan bisa dibilang, oh itu bukan novum. Padahal menurut kita itu kan bukti baru, scientific evidence. Betul Kang, saya tambah sedikit Kang, yang Kang Karna maksud tadi sempat saya lihat di sebuah media, ketika itu di sebuah diskusi di media tersebut, ada juga Kang Muhtar, betapa itu pengacara yang Kang Karna maksud itu begitu ngototnya gitu kan. Begitu ngotot. Sehingga memancing reaksi dari para netizen, ditertawakanlah dia itu Kang. Iya. Karena hanya berdasarkan ngotot doang kata netizen. Kang Muhtar, betul Kang Muhtar itu ya? Kang Muhtar terkesan sabar sekali waktu itu. Ya, karena begini, ada orang yang berpendapat bahwa hasil ekstraksi HP-nya Vina itu bukan novum. Tidak bisa dikategorikan sebagai novum. Karena ada di dalam berkas kan begitu. Saya jawab memang betul ada di dalam berkas, tetapi tidak pernah dimunculkan sebagai bukti di persidangan. Ya, jadi hasil ekstraksi Vina itu yang diekstrak pada tahun 2016 itu sudah masuk ke dalam berkas, tetapi tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti di persidangan. Nah, kemudian sekarang di tahun 2024 itu dijadikan bukti. Ya, apakah itu bukan novum? Novum itu kan bukti baru yang memang sebetulnya berkas itu sudah ada juga itu. Bukti itu sudah ada, cuman tidak pernah digunakan sebelumnya. Itu kan novum seperti itu. Nah, ini ada orang yang bertahan bukan novum, tidak bisa dikategorikan novum. Nah, kalau kita flashback ke belakang, sebelum bulan Juni tahun 2024, pada masa itu kita sedang mengajukan pra peradilannya Peggy Setiawan. Nah, Kapolri itu kan menyampaikan bahwa peristiwa tahun 2016 tidak didukung dengan scientific crime investigation. Itu jelas kok kita ya. Jelas kita mendengar. Nah, sekarang dibuktikan sama kita bahwa kecelakaan
yang terjadi di tahun 2016 ternyata didukung oleh Scientific Crime Investigation. Apa itu? Menurut saya hasil ekstraksi HP Pina merupakan hasil daripada Scientific Crime Investigation. Sehingga dengan demikian layak menjadi novum begitu ya Kang ya? Betul, sebuah keilmuan dalam hal ini tentu saja adalah ilmu tentang IT. Ya kan? Nah, kalau orang berbicara tentang, bahkan yang lebih lucu lagi, mohon maaf nih, yang lebih lucu lagi ada seorang pengacara senior katanya bilang bukti apa Scientific Crime Investigation itu bahwa peristiwa itu tidak didukung untuk kecelakaan, kan lebih lucu lagi. Kecelakaan itu ditemukan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan ditemukan setelah kemunculan Widi dan Mega. Itu kemunculannya setelah selesainya sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Sedangkan pernyataan Kapolri yang tadi dibilang bahwa peristiwa 2016 tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation itu adalah sebelum bulan Juni. Coba Akang ingat-ingat, sebelum bulan Juni itu. Ya. Betul itu. Saya ingat persis itu pernyataan Kapolri tersebut, benar, Kang Muhtar benar. Sementara kemunculan Widi dan Mega itu kalau tidak salah di pertengahan Juli ke sini. Iya. Ya, saya masih ingat Kang, waktu Akang mewawancari saya, waktu itu saya ada di, kalau tidak salah di Gorontalo lah ya. Ya. Betul. Jadi saya kadang menjadi apa ya, ambigu dengan pernyataan orang-orang seperti itu gitu loh. Mereka ini membaca data atau tidak? Ya, mereka memahami tidak sebenarnya bahwa novum itu apa? Kan itu. Nah, kemudian akhirnya saya mengambil kesimpulan jangan-jangan orang-orang yang tetap mempertahankan argumennya bahwa peristiwa 2016 itu adalah peristiwa pembunuhan, mereka lah yang senang hati melihat para terpidana tetap dikurung di dalam penjara. Ini menurut pribadi saya. Ya. Sementara Pak Jutek Bongso dan rekan-rekannya justru berjuang bagaimana caranya terpidana yang disangkakan, dituduh, bahkan didakwa, mereka melakukan pembunuhan itu supaya bebas karena berdasarkan fakta yang ada, ya, setelah digali keterangannya dari berbagai macam pihak, ternyata ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi ada dua kubu yang menurut saya saling bertentangan. Yang satu ingin mempertahankan supaya terpidana tetap dalam kurungan penjara, yang satu kubu adalah orang-orang yang berjuang untuk bagaimana caranya terpidana ini bisa bebas lepas karena peristiwanya bukan peristiwa pembunuhan, tetapi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pun dikatakan peristiwa pembunuhan, kan jelas yang terpidana ini kan bukan pelakunya berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya. Kita jangan berbicara tentang putusan pengadilan. Putusan pengadilan bisa saja salah kalau proses peradilannya kan salah. Ya, proses peradilannya salah, putusannya pasti bisa salah. Artinya begini, mohon maaf, artinya begini. Kalau saya boleh katakan, yang meracik bumbu, yang memasak masakan itu adalah pihak kepolisian. Ya, pihak kejaksaan dan pihak majelis hakim itu hanya langsung menyantap saja. Jadi yang meracik bumbunya, kemudian yang menyiapkan berbagai macam peralatannya dan yang memasak itu adalah pihak kepolisian. Kejaksaan dengan hakim adalah pihak yang menyantap daripada masakan yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pengacara adalah yang mencoba mencicipi. Ini masakan ini terlalu asinkah, terlalu maniskah, kan begitu. Nah, ternyata ditemukan, oh ini masakan ini terlalu asin. Coba dibongkar nih, kenapa bisa terlalu asin? Nah, ketahuan sekarang bahwa ternyata ya kalau saya membuat semacam apa ya Kang, karena perumpamaan lah gitu ya, perumpamaan. Nah, ternyata peristiwa yang dulu diracik sedemikian rupa sebagai peristiwa pembunuhan kan sedikit demi sedikit terbongkar. Apalagi dimunculkannya Widi dan Mega. Jelas-jelas peristiwa 2016 yang katanya pembunuhan sangat bisa dipatahkan oleh pernyataan Widi dan Mega, kemudian oleh hasil ekstraksi HP
Vina dan Widi sekarang, ditambah juga keterangan-keterangan saksi yang bermunculan. Nah, ada pengacara yang berbicara begini, Kang. Kenapa Anda baru muncul sekarang? Ya kan? Kenapa saksi-saksi ini baru muncul sekarang? Nah, kewajiban mencari saksi untuk menunjukkan sebuah peristiwa itu kan ada di kepolisian. Betul. Ya, ini menerangkan saya ini siapalah, saya ini orang kampung kok, bukan siapa-siapa. Ya, bagaimana orang mau percaya dengan omongan saya di tahun 2016 dulu, kan itu? Betul. Ya. Itu bagus sekali kan keterangan dari Widi dan Mega terkait yang baru saja Kang Muhtar sampaikan. Waktu itu dicecar oleh seorang pengacara kondang itu. Tapi jawaban Widi jelas, tegas, konsisten bahwa memang waktu itu tidak diminta, tidak dipanggil untuk menjadi saksi oleh pihak kepolisian. Betul kan Kang ya? Terus ditanya lagi, kalau ada pertanyaan berikutnya, kalau waktu itu misalnya Anda dipanggil, bagaimana? Oh ya, saya akan berikan jawaban, kata Widi. Saya ingat itu keterangannya waktu itu siaran live di sebuah media itu. Hebat sekali menurut saya, Widi konsisten mengatakan, maka kalau saat itu saya dimintain keterangan, maka saya akan menghadapinya dengan cara yang sama seperti sekarang, gitu kan bahasanya. Saya akan hadapi dengan seperti sekarang. Wah, betul itu Kang ya, bahwa memang itu tidak ada settingan ya jawaban dari Widi itu Kang. Betul, tidak ada. Bahkan saya berkeyakinan penuh, begini Kang, saya sangat berkeyakinan apabila pertama ya saksi-saksi seperti Widi dan Mega, Arta, Anwar muncul di tahun 2016. Ya, kemudian yang kedua, hasil ekstraksi HP Vina, apalagi ditambah ekstraksinya HP Widi, muncul tahun 2016, saya sangat meyakini tidak ada yang namanya 7 terpidana seumur hidup. Ini menurut saya. Karena semua terbantahkan. Kalau kasus ini bukan pembunuhan, gitu loh kan. Ya artinya begini, artinya inilah kuasa Tuhan, ya kuasa Tuhan untuk membuka kezoliman yang berlaku di tahun 2016. Ya, karena satu saja yang harus kita yakini dalam hidup ini, tidak ada kejadian sekecil apapun yang tidak atas izin Allah. Itu aja. Ya sepakatlah kalau itu ya, kita sepakat ya. Ya, sepakat kan? Sepakat. Kalau melihat progresnya memang luar biasa nih, sidang PK ini. Dan saya mendoakan semoga berhasil ya. Terutama anti klimaksnya itu kelihatan pada saat para kuasa hukum ini meminta untuk kunjungan ke lokasi-lokasi itu. Sidang di lokasi itu Kang ya. Iya. Nah, setelah melihat hasilnya itu, waduh, itu yang paling menentukan untuk saya berhasil tidaknya sidang PK ini. Dan majelis hakim bisa melihat di mana lokasi itu berada. Tuh, kemudian apakah benar yang dikatakan oleh saksi, kesaksian kontra dari AEP dan AEP terutama, bahwa melihat dari lokasi dengan jarak sekian. Betul. Dan saya yakin ini akan berhasil, dan itu juga yang membuat sekarang ini kuasa hukum dari pihak Rudiana dan AEP ya. Ini agak sedikit bergeming nih sekarang dia. Artinya dia sudah mencoba mencari-cari celah yang lain. Ya. Dan kemungkinan ujungnya nanti akan saling menyalahkan. Di antara mereka? Di antara mereka. Oh, menarik nih. Kalau saya melihat begini, ini kan bukan salah jaksa. Ini kan salah polisi. Ini bukan salah hakim. Kita udah mendapatnya sekian. Nah, ini kelihatannya sudah ada tanda-tanda ke arah sana kan? Sudah ada tanda-tanda nih. Menurut saya sudah udah kelihatan malah. Jadi pengacaranya Rudiana sudah mengatakan Rudiana bersih kok. Loh, kalau yang nggak bersih siapa? Kemungkinan penyidik. Jadi kan? Paham saya. Paham. Karena maksudkan ya. Oke. Jadi salah-salahan nih sekarang.
Nah kalau kelihatan sekali juga waktu di sidang PK itu jaksa itu sudah tidak bisa ngeles lagi. Betul, Nah, betul. Sudah tidak bisa ngeles. Jadi dia sudah mengarahkan ini bukan salah kita dapatnya kan seperti ini, berkas ini. Jadi saling cuci tangan mereka, kira-kira gitu kan? Tapi bukan saling cuci tangan. Iya. Ya, Antara jaksa dengan, katakanlah. Terutama sekali saya mendengarkan talk show di TV mainstream antara penasihat Kapolri, Bapak siapa namanya itu? Pak Arianto Sutadi. Arianto Sutadi dengan Pak Oto Hasibuan dan ada di situ udah kelihatan gitu kan. Ini bukan apa namanya? Bukan bukan kesalahan. Artinya polisi penyidik nggak salah loh. Jadi udah saling ini apa namanya? Walaupun bukti-bukti misalnya tadi kan udah ada saintifik udah menyatakan begitu. Kenapa kok itu tidak diangkat misalnya gitu kan? Dan kelihatannya ya itu kewenangan hakim. Ya, jadi sudah salah-salahan ini. Kang Muhtar, kan dari beberapa katakanlah narasi yang berkembang ketika terjadi dialog atau bahkan sebetulnya debat hangat antara Kang Muhtar mewakili Widi dan Mega, di satu sisi kemudian ada seorang pengacara mewakili itu Rudiana sebetulnya, pengacara itu Rudiana maksud saya, di sebuah media mainstream yang khusus terkait satu, yaitu yang terkait saat itu dengan seorang pengacara itu begitu ngotot mengenai nomor telepon Widi yang dia tanyakan. Yang waktu itu Widi mengatakan sudah lupa. Tetapi saya ingat sekali Kang Muhtar menyatakan yang penting esensinya, substansinya adalah komunikasinya. Kalau seseorang lupa nomor yang sudah lama sekali itu sangat wajar. Mungkin bisa komentar sedikit mengenai ini, Kang Muhtar. Ya, terus terang saja Kang Iwan, Kang Karna, saya dengan tipe-tipe pengacara seperti itu agak sedikit apa ya, buat saya itu ini bagaimana cara atau cara berpikir dia gitu ya. Kok bisa-bisanya menanyakan apakah betul ini nomor HP Vina? Ya, kan begitu. Ini mohon maaf. 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Nah, di mana HP Vina yang digunakan oleh Vina itu belum tentu juga bisa dihafal oleh Widi. Betul. Ya, begitu. Contoh gini aja, Kang. Akang dengan saya kan sangat dekat berteman akrab lah gitu ya. Iya. Suatu ketika jangan tahun-tahun lah, berapa bulan yang akan datang misalkan, saya ditanya nomor HP Akang atau Akang ditanya nomor HP saya. Saya belum tentu itu ingat kan tidak mungkin. Saya pasti tidak ingat. Ya kan? Tidak mungkin kita hafal. Betul. Ini menjelaskan lagi kepada netizen dan viewers Brafus, Kang, betapa ternyata ada katakanlah ide-ide atau narasi yang betul-betul agak dipaksakan begitu, hanya untuk menunjukkan mereka punya standing point istilah gitu kan. Mungkin saya salah istilahnya nih Kang ya, mungkin standing point. Sesungguhnya saya melihat dari berbagai komentar netizen itu menertawakan itu gitu kan. Jadi sampai ada yang mengatakan sungguh kasihan gitu loh. Makanya saya bilang titik poinnya bukan di nomor HP. Titik poinnya adalah di percakapan, diisi percakapan. Betul enggak kamu ngomong begini? Betul enggak si Pina meng-SMS begini? Betul enggak kamu jawab begitu? Kan harusnya begitu. Ya, karena kalau kata-kata, mohon maaf, kalau kata-kata, saya pikir kalau kata-kata mudah diingat lah ya. Karena kita mendengar kata-kata orang, kita mengeluarkan kata-kata buat orang. Dan kebetulan terjadi peristiwa yang traumatis. Mesti orang bakal mengingat itu. Itu kan, mesti orang bakal mengingat. Yang saya contohkan ya, tahun 1995 saya ke Timur Timur dan saya kena granat. Kepala saya kena granat. Saya ingat betul Kang,
posisi saya di mana waktu itu, apa yang diucapkan oleh komandan saat itu, kemudian posisi rekan saya yang kena granat juga di mana waktu itu. Saya tahu betul karena apa? Itu sebuah peristiwa yang traumatis, mesti membekas di orang. Ya, mesti membekas di orang. Jadi, mohon maaf, kalau dia mau mencari titik poin buat dia, ya jangan memojokkan orang untuk menghafal nomor orang lain kan itu ya. Itu kan sangat lucu jadinya gitu loh. Ya, sangat tidak profesional seorang pengacara berbicara seperti itu. Ya, kalau saya melihatnya mereka itu sudah tersudut. Ya, artinya mereka sudah tidak ada lagi untuk beradu argumen. Betul. Salah satunya adalah seperti itu. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan konyol menurut saya, pertanyaan-pertanyaan dungu. Dan itu makin kelihatan, makin kesini makin kelihatan. Nyambung dengan tadi Kang Karna sebut sebelumnya. Makin kelihatan, makin kemari, pertanyaan makin konyol, makin dungu. Dan kalaupun itu berlanjut terus gitu kan, ini akan terbuka, mereka akan saling menyalahkan seperti tadi gitu kan, dan akan menyalahkan siapa yang paling bersalah di sini, hakim pada saat itu, jaksa atau kepolisian dalam hal ini penyidik gitu kan. Nah mereka akan saling salahkan. Yang ingin saya tanyakan kamu Tarna, setelah proses ini berlangsung, nanti kan hanya menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nah sementara sidang PK ini kan ada 3 dengan Sudirman yang akan datang. Nah masing-masing tentunya nanti di Mahkamah Agung saya nggak tahu akankah dengan majelis hakim yang sama apa masing-masing berbeda. Bagaimana misalnya kalau di antara 3 yang diajukan itu hanya 1 yang diterima misalnya. Apa akibat dari 2 permohonan PK yang lain? Nah itu bagaimana? Menurut saya, menurut pendapat saya, pertama, Hakim Agung yang memeriksa perkara PK atau PK ini bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Mungkin perkaranya atau PK-nya sekatatal hakimnya A, PK-nya 6 terpidana hakimnya B, kemudian PK-nya Sudirman hakimnya C. Ini menurut saya. Tetapi putusannya menurut saya sama. Karena apa? Baik sekatatal, 6 terpidana maupun Sudirman, mereka adalah pihak yang satu sama lain saling berkaitan dalam sebuah peristiwa yang sama. Peristiwanya sama, kemudian mereka berkaitan. Jadi tidak mungkin dari 3 sidang PK ini putusannya berbeda-beda. Ini menurut saya. Hakim yang memeriksa, hakim yang memutuskan di Mahkamah Agung boleh saja berbeda. Tetapi isi putusannya sama. Nah kemudian waktu diumumkannya pun menurut saya, waktu diumumkannya pun tentang putusan itu adalah sama. Karena apa? Karena kalau ini menurut saya, karena kalau katakanlah begini, ini putusan sekatatal diumumkan terlebih dahulu, yang 6 dengan yang Sudirman belum, ini akan menimbulkan kegaduhan terutama di media, karena akan orang berasumsi yang lain-lain, kan itu. Ini menurut saya kan itu. Artinya ending daripada PK ini adalah bisa saja hakimnya berbeda. Dari 3 PK ini, kemudian tetapi putusannya sama, isinya ya, kemudian waktu diumumkannya pun sama. Itu Kang, ini menurut saya kan itu. Ya, itu. Nah, jadi sekarang kalau kita ini saya agak tergelitik ini Kang, saya agak tergelitik ini nih. Ada orang ada ini saya sangat sangat sebetulnya nggak usah kita tanggapi lagi sih sebetulnya ya. Cuman kok ada seorang pengacara bisa seperti itu gitu loh ya. Bahkan ini mohon maaf nih Kang.
bukan satu orang pengacara lagi, ini beberapa orang pengacara kan, dan mereka bilang mereka senior gitu lah ya. Mereka kok tidak menghiraukan tentang kesaksian-kesaksian yang menceritakan peristiwa tahun 2016 itu sebenarnya ini. Kemudian ada bukti-bukti yang menyebutkan bahwa peristiwa 2016 itu ini loh komunikasinya, ini loh hasil komunikasinya. Artinya dari dua alat bukti itu saja, keterangan saksi, kemudian bukti tertulis berupa ekstraksi HP Vina dan Widi, itu kan sudah cukup untuk menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 2016 itu ini loh kecelakaan. Kok masih ada orang yang membantah itu tanpa menyodorkan mana saksinya yang menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mana bukti tertulisnya bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Ya, mohon maaf, jangan berbicara tentang hasil visum et repertum. Karena tadi itu saya bilang, ini yang meracik siapa, yang memasak siapa, yang menyantap racikan atau masakan itu siapa, kan begitu, ya kan? Itu maksud saya begitulah, Kang. Kalau saja pengacara-pengacara itu, apalagi mereka sudah merasa senior, tidak menghiraukan lagi apa yang sekarang dikemukakan, artinya mereka menganggap bahwa inilah peristiwa yang sebenarnya di tahun 2016. Saya sangat meyakini kasus ini close, selesai. Nggak ada lagi kan keraguan kan itu. Ya, itu seperti yang kita harapkan, Kang. Cuma hanya kemungkinan itu kan mungkin saja terjadi. Artinya 3 pengajuan PK masing-masing dengan Sakatatal kan meminta namanya direhabilitasi. Nah, kemudian 7 terpidana yang lain meminta dibebaskan. Nah itulah, kalau misalnya tadi ada keputusan hakim yang berbeda, pasti akan menimbulkan kegaduhan lagi. Luar biasa kegaduhan itu nanti kebayang. Nah, sementara itu kan kalau tidak salah, mohon dikoreksi, bahwa kuasa hukum dari terpidana masing-masing kan sudah mengajukan laporan lagi untuk mensomasi Rudiana. Itu bagaimana kaitannya, Kang? Oke, Kang, ini nih satu lagi, mohon saya koreksi nih, lupa saya. Untuk Sakatatal putusannya pasti masuknya ke ranah rehabilitasi. Ya, rehabilitasi nama dia, karena dia kan sudah bebas dari penjara kan. Nah, untuk yang 6 terpidana dengan yang Sudirman, putusannya pasti bebas. Ini menurut saya lah gitu ya. Karena memang mengarahnya ke sana. Kan itu bebas dan direhabilitasi namanya. Dan itu untuk yang 6 terpidana dan Sudirman. Kalau Sakatatal karena sudah bebas, berarti putusannya hanya untuk rehabilitasi nama saja. Betul. Ini menurut pendapat saya. Gitu. Jadi saya koreksi yang bahasa tadi bahwa dari 3 orang ini putusannya sama. Saya koreksi itu. Jadi ada tadi concern dari Kang Karna yang sesungguhnya menurut saya make sense lah gitu, Kang, ya. Karena apabila sampai terjadi putusan majelis hakim PK dari MA yang berbeda atas 3 permohonan PK ini, maka bisa dibayangkan kegaduhan luar biasa akan terjadi kan gitu, Kang. Iya. Betul, Kang mau tadi mengatakan sepakat gitu, Kang, ya. Iya. Nah, tadi barusan Kang Karna menyampaikan juga terkait dengan somasi. Mungkin bisa diperjelaskan somasi apa yang dimaksud tadi itu, Kang? Sementara ini kalau nggak salah, kuasa hukum dari masing-masing terpidana ini kan sudah mengajukan lagi semacam laporan bagaimana memperkarakan Rudiana dan kawan-kawan sudah menganiaya. Kan itu sudah disarankan juga oleh hakim. Malah itu disarankan oleh ahli pidana bahwa itu bisa tidak masuk ke dalam sidang PK. Perkara sekarang, tapi masuk dalam perkara lain baru. Nah, kalaupun misalnya PK ini tidak oleh Mahkamah Agung
tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan gitu kan. Tapi kan sekarang para penasehat hukum terpidana sudah mengajukan laporan semacam somaci laporan bahwa Rudiana sudah melakukan orkestrasi misalnya, penganiayaan dan segala macam. Apakah itu akan berjalan? Harusnya berjalan. Ya, kalau melihat dan membaca bukti-bukti yang timbul di tahun 2024 ini, harusnya proses terhadap Rudiana dan kawan-kawan yang mengorkestrasi peristiwa tahun 2016 itu harusnya berjalan. Kenapa? Karena prinsipnya kan equality before of the law. Semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Ya, jadi tidak ada si A ini, si B ini, artinya tidak ada tebang pilih dalam hukum. Kalau memang ternyata di dalam peristiwa 2016 terdapat kejahatan hukum, maka orang yang melakukan kejahatan tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Apalagi sekarang timbul bukti-bukti yang memperkuat bahwa orkestrasi yang dibangun oleh Rudiana betul-betul bisa terpatahkan dan terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi, juga dengan adanya bukti hasil ekstraksi HP baik Vina maupun HP atau tab-nya Widi. Nah, kan ini udah jelas sebetulnya. Nah, bahkan sebenarnya Kang, pada saat setelah selesainya pra peradilan Peggy Setiawan, itu tim kami, tim pengacara Peggy Setiawan itu sudah melaporkan Aep, Rudiana, kemudian satu lagi saya lupa, itu di Mabes Polri. Cuman sampai saat ini memang saya belum ada kabar lanjutan dari rekan-rekan yang ada di Jakarta. Dan itu dilaporkan oleh rekan-rekan atau tim yang dari Jakarta. Nah, oleh karena itu, betul tadi kata Akang, pertanyaan Akang, apakah atau bagaimana perlakuan terhadap Rudiana? Maka saya mengimbau kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia, ya, dengan berdasarkan saksi-saksi atau keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada, bahwa kasus 2016 adalah kasus atau peristiwa kecelakaan lalu lintas, maka siapapun pihak, siapapun orang yang mengorkestrasi bahwa tahun 2016 ada peristiwa pembunuhan harus diproses secara hukum dan dihukum yang seberat-beratnya. Bayangkan 6 anak manusia kan, ya pada saat itu mereka baru menginjak remaja. Mereka diproses dengan cara dipukuli, diintimidasi ya, sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan di dalam sidang PK. Kemudian mereka didakwa dan diponis dengan hukuman penjara seumur hidup. Apakah itu tidak super zolim? Ya, maka hukuman bagi manusia, bagi orang, bagi pihak yang melakukan kejahatan yang super zolim itu harus dihukum seberat-beratnya, tanpa ampun. Karena ini menyangkut 7 atau 8 nyawa, 6 nyawa anak manusia. 6 kehidupan ya, 6 kehidupan anak manusia. Ya, Kang, kenapa saya tanyakan itu hasil sidang PK tadi dari Mahkamah Agung. Misalnya nih, dikabulkan. Lalu semua terpidana bebas. Yeah. Tapi tidak ada tindakan hukum kepada mereka, itu kan juga nggak adil. Kepada yang menjadi penyebab sehingga mereka terpidana dan kemudian dipenjara tadi. Katakanlah itu misalnya kan sekarang banyak disebut-sebut kehilafan hakim. Oh iya. Kehilafan hakim. Hilaf namanya kan juga namanya hilaf. Iya. Nah, tapi di samping hilaf itu kan tentu ada di belakangnya itu kenapa dia menjadi hilaf. Ya. Nah, saya khawatir kalau misalnya itu tidak dilaporkan penganiayaan, kemudian rekayasa, itu akan hilang begitu saja. Oh, ini kehilafan, sudah berhenti saja tuh. Dibebaskan mereka, direhabilitasi namanya, ganti kerugian dan segala macam. Tapi mereka yang memperlakukan itu bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Tidak terkena implikasi hukum ya, atas perbuatan mereka kan.
kita analogikan begini. Misalnya kita melihat ada orang mau bunuh diri misalnya. Lalu kita tidak apa namanya? Mencoba mencegahnya. Mencegah. Kita juga kena dihukum. Iya. Menurut hukum itu ya. Ya. Kemudian ada orang ketabrak mobil misalnya, meninggal gitu kan. Padahal itu hilaf, ngantuk atau segala macam. Tetap saja kan dihukum itu. Ya. Harus ada apa namanya? Ya keadilan harus terjadi. Betul. Termasuk kehilafan hakim juga. Itu konsen saya itu. Gimana Kang Muhtar? Khilaf itu adalah sifat manusiawi, Kang. Ya. Artinya selama benda itu berbentuk manusia, pasti khilaf itu ada. Tetapi kalau khilaf setiap saat, itu bukan manusia lagi, setan kan itulah. Nah, kalau kita berbicara tentang kekhilafan hakim ini kan diberi kewenangan untuk melakukan pertimbangan. Ya, pertimbangan berdasarkan nurani, pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum, kan itu. Ya kan? Nah, saya sangat meyakini bahwa khilaf yang dilakukan oleh hakim di tahun 2016, menurut saya, itu tidak bisa lagi dikategorikan sebagai khilaf sifat manusiawi. Kenapa demikian? Kalau kita mendengar keterangan-keterangan baik dari Ibu Titin maupun Pak Jody Nainggolan, ya pada saat itu kan para terdakwa mau mencabut kesaksiannya, itu diabaikan. Saksi-saksi yang meringankan diabaikan. Ya, kan itu. Nah, apakah khilaf yang demikian yang disebut khilaf manusiawi? Kan begitu pertanyaan saya. Ya kan? Maka akan jabarkan saja itu. Kalau dari saya mungkin karena kita mengikuti kasus ini dengan intensitas yang sangat tinggi sejak mungkin hampir 4 bulan lalu ya Kang, karena ya dengan mengundang tentu saja beberapa pihak dan utamanya Kang Muhtar, terutama ketika Kang Muhtar mulai menjadi pengacara Peggy Setiawan waktu itu Kang, dan kemudian sampai dengan saat ini Kang Muhtar sebagai kuasa hukum Widi dan Mega yang masih berkutat dengan perkara yang sama. Tadi Kang Muhtar sudah sampaikan reasoning Kang Muhtar, dan Kang Muhtar sudah jelaskan standing point, sikap dan fakta-fakta yang terkait dengan novum, pembuktian, hasil ekstraksi atas HP Widi dibandingkan dengan ekstraksi HP almarhumah Vina. Clear bagi kami, bagi kita, dan saya yakin bagi netizen Indonesia dan khususnya bagi viewers Bravos. Dan dari tadi juga dari Kang karena ada concern mengenai implikasi hukum ya Kang ya. Ya. Tetapi gini Kang, dari saya mungkin terakhir pertanyaan saya kalau saya. Ini mungkin Kang akan bertanya yang lain lagi. Kang, kan dari sisi Kang Muhtar sudah jelas pembuktian yang disampaikan oleh Widi dan Mega sebagai klien Kang Muhtar pada persidangan, khususnya persidangan PK untuk 6 terpidana yang baru berakhir, bahwa jelas ini mengarah kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal, bukan pembunuhan. Kan gitu Kang? Apapun reasoning dari pihak yang seberang. Kang, pertanyaan saya gini aja Kang. Seberapa besar keyakinan Kang Muhtar bahwa nanti majelis hakim PK akan benar-benar melihat bahwa perkara Cirebon ini yang menyebabkan meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki ini memang benar-benar adalah kecelakaan lantas tunggal saja, bukan pembunuhan? Kalau saya ditanya pendapat seperti itu, ada dua keyakinan buat saya, Kang. Pertama, saya meyakini bahwa ini adalah peristiwa 2016 adalah peristiwa kecelakaan tunggal. Saya bilang 1000% saya meyakini ini. Ya. Nah, kalau saya boleh berhitung dengan angka ya, Tetapi kalau ditanya seberapa yakinkah tentang keputusan hakim,
maka saya hanya bisa menyebutkan 99% hakim akan meyakini bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Nah, ini menarik. Kalau saya apa itu, Kang? biasa seperti waktu Peggy Setiawan. Iya. Saya lihat gestur dari majelis hakim pra peradilan pada saat itu. Pada saat itu saya bilang ini pasti berhasil deh Peggy Setiawan. Begitu pula dengan gestur dengan sidang PK. Terutama yang sangat meyakinkan lagi sidang PK yang terakhir ini. Kalau waktu Sakatatal, saya tidak yakin. Tidak yakin. Nah, tapi dengan sidang PK untuk yang 6 terpidana dengan kemunculan Widi dan Mega, kemudian mereka diajak ke TKP, ke lapangan dan melihat gestur mereka di lapangan, wah saya yakin ini pasti 100% kecelakaan. Putusan yang atau pendapat hakim sidang PK disampaikan ke Mahkamah Agung adalah positif bagi para terpidana tadi, Kak? Bagi para terpidana. Jadi artinya nanti di Mahkamah Agung pasti akan diperoleh keadilan yang sebenar-benarnya, 100%. Amin, amin. Setuju, Kang Muhtar? Dengan harapan dan analisis sekaligus harapan Kang Karna, karena saya kira Kang Karna benar sekali melihat gestur hakim-hakim, terutama apa yang terjadi selama sidang PK 6 terpidana sampai mereka berada di lapangan atau di lokasi, itu memang memberikan isyarat-isyarat yang mengarah kepada akan tercapai keadilan sebagaimana diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, tentu saja oleh para kuasa hukum dan Kang Muhtar khususnya. Kenapa saya katakan begitu, Kang? Soalnya dengan waktu Sakatatal, saya nggak yakin karena nothing tulus gitu buat di Mahkamah Agung. Kok dia kan sudah bebas, gitu kan? Kalau misalnya ganti kerugian kan rugi dong negara bayar kepada orang yang sudah bebas, gitu kan? Jadi makanya saya lihat akan ada perbedaan di sini. Itu tinjauan Kang Karna dari berbagai aspek tadi ya ternyata. Oke, paham saya. Ya Kang, mungkin dari Kang Karna ada lagi? Cukup. Kang Muhtar, sekali lagi seperti biasa kami berterima kasih. Luar biasa sekali Kang Muhtar selalu berbaik hati pada kami Bravos, menyediakan waktu untuk diganggu di sela-sela kesibukan membela para klien, termasuk khususnya yang terkait dengan kasus Cirebon, Kang. Dari kami, setidaknya dari saya pribadi, all the best, insya Allah. Allah memberikan ridho atas semua perjuangan dan pengorbanan Kang Muhtar dan kawan-kawan para kuasa hukum demi tercapai atau ditegakkannya keadilan, dan semoga itu segera kita saksikan dalam waktu yang sangat dekat dari putusan Mahkamah Agung. Iya kan? Ya. Kan? Mangga, kan? Cukup. Sekali lagi Kang Muhtar, hatur nuhun pisan atuh Kang. Salut untuk Kang Iwan, salut untuk Kang Karna, salut untuk seluruhnya. Selamat bertugas dan semoga lebih sukses Kang ya. Semoga Allah melancarkan, meridhoi dan memudahkan semua urusan Kang Muhtar Effendi SHMH dan rekan-rekan. Terima kasih Kang sekali lagi. Itulah diskusi kita dengan Bapak Muhtar Effendi SHMH, kuasa hukum Widin Mega terkait dengan kasus meninggalnya almarhumah Vina dan Eki di Cirebon, kasus 2016 yang sudah banyak dramanya, ada banyak plot twist kata anak sekarang, dan Anda pertimbangkan sendiri, Anda renungkan dan Anda putuskan sendiri. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.